Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang menuju sore hari ini ya, kita alhamdulillah dipertemukan langsung ini ya, berinteraksi langsung menggunakan fasilitas Zoom meeting ya. Nah, saya tadi tanya dulu, khawatirnya nanti ada yang keberatan ya. Tapi kalau lihat tren sekarang sebenarnya mahasiswa termasuk dosen kan sudah mendapatkan kuota untuk pembelajaran ya dari Kemendikbud, dan itu bisa digunakan untuk telekonferensi, baik untuk Zoom meeting maupun untuk Google Meet ya. Mudah-mudahan teman-teman semua ini sudah mendapatkan gitu ya. Saya terakhir cek, alhamdulillah saya juga mendapatkan. Saya dapat 2 malah ya, sepertinya ya, satu sebagai dosen, satu sebagai mahasiswa di UPI. Jadi agak lumayan banyak gitu ya. Oke, jadi kita patut bersyukur ya bisa bertemu. Kemudian untuk kuliah kita, ini pertemuan ketiga. Pertemuan kedua kemarin saya sudah mencoba. Jadi itu latihan ya. Kalau ada teman-teman yang lebih pandai membuat video, nanti saya tolong diajari sekalian ya. Pada pertemuan kedua saya mencoba membuat video pembelajaran tentang konsep utuh PPKN ya, peta konsep utuh PPKN. Sifatnya hanya penyegaran saja, dan mudah-mudahan teman-teman semua sudah memutar video itu ya sampai akhir, baik video ataupun podcast yang sudah saya buatkan. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membicarakan dari peta konsep yang utuh itu, kita akan bicarakan isu-isu apa ini yang bisa kita teliti ya, kita kaji lebih lanjut menjadi penelitian skripsi teman-teman semua ya. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya coba tayangkan bahan kajian kita. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini. Oke, ini ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Ya. Kita akan bahas tentang isu-isu mutakhir pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kenapa Pancasilanya di dalam kurung? Karena nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kan sebenarnya lebih kepada nama program kurikuler di kita ya, nama mata pelajaran di Indonesia. Sedangkan secara umum, secara teori, nama yang biasa digunakan di dunia akademik adalah pendidikan kewarganegaraan. Makanya Pancasilanya saya beri kurung seperti ini. Oke, kemudian, nah teman-teman, setelah pada pertemuan kedua kita membahas peta konsep utuh itu, maka yang harus teman-teman lihat untuk nanti menulis skripsi ya, melakukan penelitian skripsi adalah pertama fokus dulu pada dimensi atau domain PPKN yang mana yang akan kita teliti. Misalnya siapa di sini Wahyu misalkan ya. Wahyu tertarik pada penelitian, saya akan meneliti pada domain kurikuler misalnya. Artinya
meneliti tentang pembelajaran PPKN di sekolah atau di perguruan tinggi sebagai mata kuliah. Nah, nanti mana atau apa penelitiannya tentang apa urusan nanti. Tapi kita fokuskan dulu domain mana ya, biar jelas dulu ya. Oh, saya ingin pokoknya yang berkaitan dengan dunia persekolahan atau perguruan tinggi ya, mata kuliah PKN di perguruan tinggi. Berarti yang pertama domain kurikuler. Nah, kemudian yang kedua domain akademik, kajian-kajian ilmiah tentang PPKN. Nah, ini menguatkan posisi PPKN sebagai bidang keilmuan yang terintegrasi, interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner gitu ya. Nah, ini yang akademik. Atau yang ketiga ya, yang domain sosial kultural ya, berbicara atau membahas tentang komunitas-komunitas kewarganegaraan atau community civic. Nah, jadi itu yang pertama. Kita harus fokuskan dulu untuk mengkaji isu-isu mutakhir ini. Nanti isu yang berkaitan dengan apa? Dengan pembelajarankah? Ya, PPKN sebagai mata pelajaran atau sebagai mata kuliah. Kemudian yang kedua PPKN sebagai kajian akademik ya, program-program S1, S2, S3 gitu ya. Penyiapan guru PPKN itu ada di program akademik gitu ya. Pengelolaan laboratorium PPKN di kampus gitu ya. Penyelenggaraan PLP di kampus dalam rangka menyiapkan guru profesional bidang PPKN. Ini bagian di sini nih, bagian akademik. Nah, ada yang bagian ketiga, domain saya ingin membahas tentang aspek-aspek sosial kultural. Jadi apa yang terjadi di masyarakat, bagaimana warga negara ditinjau dari lingkungan masyarakat sekitarnya ya, lingkungan tempat tinggalnya. Oke, itu fokuskan ke sini dulu ya. Dodit misalkan. Ini yang Call Me Vira siapa ini? Nama resminya, nama lengkapnya siapa? Aslinya Pravira, Pak. Oh, Pravira. Oh, Call Me Vira. Ya. Kemudian Eka ya. Eka nanti mau neliti yang mana ya. Kalau misalkan karena Eka lolos program KMP ya, Eka ya. Iya, Pak. Saya mau sekalian saja nanti melihat PPKN di sekolah gitu ya. Itu silakan. Ivan misalkan, wah saya kok lebih tertarik aspek sosial kultural, ada komunitas-komunitas seni misalkan, komunitas-komunitas budaya di suatu tempat tertentu, saya ingin neliti itu gitu ya. Atau ya lebih tertarik ke urusan-urusan sosial kultural. Tadi Wahyu misalkan mau di mana, di kurikuler, akademik atau sosial kultural. Dandi misalkan ya. Dandi ini kan karena punya pengalaman terlibat di organisasi kemahasiswaan, wah saya ingin mengkaji organisasi kemahasiswaan nih. Berarti masuknya sosial kultural. Bagaimana komunitas-komunitas mahasiswa di sini ya mengembangkan warga negara ya. Pertama fokus kepada domain, nanti fokus kepada objek kajian, yaitu peran-peran warga negara. Yolanda juga begitu ya. Yolanda, kemudian Esti, Asri, Dwi Romaya, Desti ya. Dari sekarang sudah saya ingin meneliti pada domain yang mana. Bahkan 1, 2, 3 ini tidak cukup. Sekarang ada yang mengembangkan lagi, bukan hanya 1, 2, 3, tapi ditambah yang keempat, yaitu PPKN untuk para birokrat ya. Jadi para pejabat gitu ya, para pejabat itu bagaimana mereka belajar tentang PPKN atau bagaimana mereka hidup melaksanakan tugas-tugas kewajibannya sebagai pejabat berdasarkan nilai-nilai PPKN gitu ya. Itu bisa saja
Tapi kita coba fokus ke sini. Nah, pengalaman dari skripsi yang ditulis itu lebih banyak fokusnya di nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 3 ya, karena ini di sekitar kita sendiri. Sementara untuk nomor 2 sebenarnya ada yang sudah mulai membahas ke sini, misalkan tentang bagaimana melatih calon-calon guru gitu ya, bagaimana laboratorium dan sebagainya, tapi belum banyak ya. Oke, kemudian selain fokus pada domain ya, pada dimensi, yang kedua adalah harus fokus pada objek kajian. Objek kajian PKN itu apapun mesti tidak boleh keluar dari semuanya dilihat dalam rangka melihat peran-peran warga negara. Ya, jadi kalau misalkan Dandi mau meneliti tentang mahasiswa, nah mahasiswa itu kita lihatnya sebagai posisinya sebagai warga negara, gitu ya. Mau meneliti komunitas seni, anggota-anggota di komunitas seni itu ya mereka warga negara yang punya hak dan punya kewajiban. Itu jadi tidak boleh keluar dari sana. Meneliti tentang siswa misalkan atau meneliti tentang guru juga, bahwa siswa guru adalah warga negara gitu ya. Nah, dulu pernah kita belajar tentang peran-peran warga negara, baik itu peran warga negara yang aktif, yang pasif gitu ya. Pokoknya ikut saja, setuju saja dengan kebijakan-kebijakan pemerintah apapun, pokoknya pasif saja. Ada yang positif gitu ya, ada yang negatif ya. Ini di kajian ilmu kewarganegaraan atau di kajian pendidikan kewarganegaraan ya, pernah dibahas yang aktif, yang bagaimana, pasif, positif dan negatif. Nah, kemudian coba kita lihat untuk isu-isu yang ada di domain kajian kurikuler ya. Misalnya teman-teman akan mengkaji, saya menetapkan pada domain kurikuler. Nah, di domain kurikuler itu misalkan yang akan diangkatnya, temanya atau fokusnya itu adalah tentang perencanaan pembelajaran PPKN gitu ya. Kan sekarang ada perubahan dari perencanaan pembelajaran PPKN yang 13 komponen menjadi hanya berapa? 3 komponen saja ya yang utama. Nah, kita ingin lihat itu misalkan gitu ya, bagaimana yang hanya sedikit komponen itu betul-betul bisa merancang sebuah pembelajaran yang efektif gitu ya, pembelajaran PPKN yang efektif. Atau fokus pada materi. Nah, materi-materi pembelajaran kan banyak ini ya, tentang norma, tentang etika, tentang hak dan kewajiban, tentang kesadaran hukum, tentang demokrasi, tentang partisipasi warga negara, politik dan sebagainya. Ini banyak sekali. Kita mau lihatnya pada dimensi materinya misalkan. Silakan. Materi-materi pembelajaran PPKN berarti kan harus akrab dengan kurikulum, harus akrab dengan standar isi gitu ya, muatan materi. Nah, kemudian saya ingin melihat misalnya pada pendekatan pembelajaran ya, pendekatannya apa? Apakah student center atau teacher center ya? Modelnya model pembelajaran yang mana? Atau mau lihat metode atau strategi pembelajaran atau teknik pembelajaran, silakan ya. Ini terbuka luas ini nih ya, karena model-model pembelajaran itu kan banyak sekali, metode-metode pembelajaran banyak sekali yang bisa digunakan, diaplikasikan dalam pembelajaran PPKN agar tidak kembali terus-terusan ke ceramah gitu ya, atau ekspositori. Nah, ingin melihat ini bisa jadi berapa judul ini, bisa pendekatannya, modelnya, metode, strategi, teknik gitu ya. Atau ke media pembelajaran ya. Melihat tentang media pembelajaran, atau Anda malah mau mengembangkan media pembelajaran ya. Penelitian R&D gitu ya. Research and Development.
silakan ini. Beberapa senior Anda kan sudah berhasil nih mengembangkan media pembelajaran. Ada media komik, ada media video, ada media wayang kartun, gitu ya. Ada media apalagi lah ya untuk pembelajaran PPKN. Silakan. Kemudian pada sumber-sumber pembelajarannya, ya dilihat bagaimana sumber-sumber referensi untuk pembelajaran PPKN atau sumber-sumber dari lingkungan, ya lingkungan sekitar siswa. Tentang evaluasinya, ya penilaiannya, misalkan mau melihat strategi guru misalkan dalam penyusunan soal yang memenuhi kriteria HOTS gitu ya, higher order thinking skill ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini bisa dilihat nih bagaimana guru mengembangkan soal-soal evaluasi yang dapat dikategorikan sebagai higher order thinking skill ya. Jadi tidak hanya lower order thinking skill, tapi sudah hot gitu ya, sudah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian subjek pembelajaran, ya subjeknya misalkan mau meneliti tentang kompetensi guru PPKN, gitu ya. Kan banyak tuh kompetensi guru tuh, tidak harus semua kompetensi. Ya, bisa kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, ya, kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, gitu ya. Nah, terus kompetensi siswa juga sama, ya. Mau melihat bagaimana siswa setelah mengikuti pembelajaran PPKN, apakah pengetahuannya, apakah sikapnya, apakah karakternya, gitu ya. Apakah keterampilannya itu bisa diteliti nih dari aspek siswa, dan semuanya kita posisikan sebagai warga negara ya. Oke. Nah, teman-teman bisa juga mengangkat isu-isu mutakhir dalam bidang penguatan pendidikan nilai dan karakter bangsa ya. Ini sudah banyak nih penelitian ini. Misalnya kita fokus pada program penguatan pendidikan karakter. Ini bukunya sudah ada, tinggal di-download ya di internet, banyak sekali. Buku-buku resmi dari pemerintah. Kemudian juga peraturan perundang-undangannya ya, peraturan menteri, peraturan presiden tentang penguatan pendidikan karakter. Kemudian juga sudah ditetapkan dulu 18 nilai budaya dan karakter bangsa, yang kemudian hari ini ya diperas menjadi 5 nilai karakter utama. Jadi dari 18 itu diperas, yang utamanya itu adalah 5. Anda bisa teliti dari 5 itu salah satunya saja. Misalkan karakter nasionalis gitu ya, atau karakter religius ya, karakter disiplin dan seterusnya, itu bisa. Atau mau melihatnya salah satu karakter itu di mana mau melihatnya, misalkan mau melihat PPK berbasis kelas, penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, artinya di mata pelajaran PPKN di sekolah mana, nanti silakan lihat ya. Misalkan PPK berbasis kelas di sekolah mana, tapi ditentukan nanti karakternya karakter apa, misalnya penguatan karakter religius berbasis kelas di SMP Muhammadiyah Imogiri misal gitu ya. Nah, nanti dilihat bagaimana guru menganalisis kurikulum, terus melihat ada bagian-bagian yang bisa kita kuatkan penekanannya di kajian di dimensi spiritual ya, dimensi religi. Atau berbasis budaya sekolah. Sekolah itu punya budaya apa sih? Kan Anda sudah PLP 1 dan PLP 2. Anda sudah meneliti kultur sekolah. Ya. Unsur-unsur kultur sekolah itu apa saja? Nah, tinggal itu jadikan indikator penelitian nanti.
Misalnya tentang visi dan misi. Adakah visi misi sekolah yang berkaitan dengan penguatan karakter? Kemudian dari SOTK, ya, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, ada tidak bagian yang concern dengan penguatan pendidikan karakter, gitu ya? Atau ada tidak program-program kegiatan-kegiatan khusus di sekolah yang itu dimaksudkan untuk menguatkan karakter siswa di sekolah, ya, misalnya pembiasaan membaca Al-Quran, pembiasaan sholat berjamaah, gitu ya. Itu kan budaya, itu ya, budaya religius, ya, budaya sekolah yang mendukung terbentuknya karakter religius atau karakter disiplin atau karakter nasionalis misalkan, ya, atau PPK yang berbasis masyarakat. Nah, Anda melihatnya bagaimana penguatan pendidikan karakter ini di lingkungan sekitar oleh masyarakat, ya, itu boleh. Atau juga Anda melihatnya PPK dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, ini sama dengan berbasis kelas, artinya dalam mata pelajaran. Kokurikuler, ya, kegiatan-kegiatan tambahan dalam kegiatan pembelajaran. Atau ekstra kurikuler, ya, mau melihat nih penguatan karakter di paskibraka, karakter kedisiplinan di paskibraka, karakter nasionalis di pramuka, misalkan gitu ya, penguatan karakter nasionalis, kemudian tadi religius, misalkan gitu ya, karakter religius di kepanduan Hizbul Waton, ya, karakter religius di remaja masjid, gitu ya. Di sekolah kan ada remaja masjid dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Ada kelompok ilmiah remaja KIR. Nah, bagaimana KIR ini melatih misalnya karakter dari para siswa, gitu ya. Oke, itu dalam bidang pendidikan nilai dan karakter. Bisa pendidikan nilainya, bisa pendidikan karakter. Kemudian ada isu-isu utama warga negara. Nah, ini nih yang saya sampaikan di minggu kemarin. Sasaran akhir dari pembelajaran PPKN itu kan ini. Bagaimana kita melihat misalkan dari satu sisi kecerdasan warga negara, civic intelligence. Ya, kecerdasannya tidak harus semuanya. Anda misalkan bisa melihat kecerdasan intelektual warga negara, gitu ya, dalam merespon misalkan pandemi COVID-19, ya. Atau kecerdasan emosional warga negara. Ini menarik ini. Bagaimana warga negara mengelola emosi mereka ketika menghadapi pandemi COVID-19, misalkan gitu ya. Isu yang menarik kan sekarang pandemi COVID-19. Kecerdasan spiritual, ya, hablum minallahnya sama hablum minanasnya. Bagaimana warga negara punya kecerdasan spiritual, bagus hubungannya dengan Sang Khalik, dan bagus juga hubungannya dengan sesama makhluk, gitu ya, dengan manusia, dengan hewan yang lainnya. Itu kecerdasan spiritual. Atau kecerdasan sosial nih, spiritual dan sosial, gitu ya, hubungannya dengan warga negara yang lainnya. Atau civic responsibility, ini yang warna hijau ini yang bisa dijadikan tema penelitian, ya. Civic responsibility, tanggung jawab warga negara, ya. Civic participation, partisipasi warga negara. Anda misalkan mau melihat bagaimana partisipasi warga negara, masyarakat di sekitar Anda ketika menghadapi wabah ini, wabah pandemi ini. Misalkan kan ada gerakan-gerakan ini di ibu-ibu atau di masyarakat secara luas di beberapa tempat itu ada gerakan sedekah, ya, dipajang tuh di pinggir-pinggir jalan atau di gerbang-gerbang komplek perumahan atau kampung,
Ada tulisan yang menarik. Anda boleh ngambil dan Anda boleh isi, gitu ya. Boleh ngambil apa yang dipajang di sana, biasanya paket-paket sembako ya, sayur segala macam. Dan Anda juga boleh ngisi, gitu ya. Itu kan partisipasi warga negara dalam menghadapi pandemi ini. Bagaimana pandemi ini telah mengubah kehidupan ekonomi sebuah keluarga. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bergotong royong lah, gitu ya. Bergotong royong warga difasilitasi dengan gerakan-gerakan sedekah seperti itu. Itu bagus itu, ya. Itu kan partisipasi dalam skala lokal, nasional atau internasional. Ya di daerah Anda sendiri kan skala lokal, bisa diteliti. Di tempat saya tetangga ya di daerah satu dusun itu ada beberapa tempat tuh untuk menyimpan sembako, menyimpan apa saja, sayur-sayuran. Kadang kita nyimpan di sana, ada yang ambil gitu ya, ada yang ya memang mereka misalkan berlebih saya punya lebih beras misalkan, diganti masukkan kresek, gantung saja, nanti ada yang ngambil. Saya berlebih di sayur, saya berlebih di, dan itu ada yang menggerakkannya. Kalau di sini misalnya dikelola oleh ibu-ibu Aisyah gitu ya. Kebetulan di lingkungan Muhammadiyah ada ibu-ibu Aisyah menggerakkan itu, bagus itu ya. Kemudian tema lain juga yang bisa diteliti tentang masyarakat madani, civil society, ya banyak istilahnya lah. Ya ini kan cita-cita Indonesia ke depan ya, mewujudkan masyarakat madani, civil society, mewujudkan kalau Muhammadiyah kan baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu ya. Atau dalam konteks berbangsa dan bernegara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya, gitu ya. Kemudian civic virtue, ini kebajikan kewarganegaraan. Kalau saya sering mengartikannya akhlak kewarganegaraan, ya, akhlak warga negara. Itu juga bisa diteliti, ya, bagaimana sekolah, bagaimana komunitas masyarakat mengembangkan ini nih, kebajikan kewarganegaraan. Atau kalau Anda, saya agak sulit nih penelitian lapangan di era sekarang, saya ingin penelitian tokoh misalkan. Saya ingin mengangkat satu tokoh dan saya hanya ingin melihat bagaimana keteladanan ya, bagaimana akhlak yang baik yang ditampilkan oleh tokoh itu, civic virtue itu. Boleh itu ya. Nah, misalkan angkat saja tokoh siapa yang menurut teman-teman ini nih bisa diangkat keteladanannya. Bisa juga di sekitaran tempat tinggal Anda, ini ada orang yang dituakan, dia tokoh masyarakat dan dia memang teladan, jadi panutan masyarakat yang lainnya. Silakan. Penelitian tokoh ya, penelitian biografi itu boleh. Ya, apalagi di era sekarang. Atau penelitian pustaka ya, hanya baca buku saja, cari buku sebanyak-banyaknya, cari sumber sebanyak-banyaknya. Kemudian membaca, menuangkannya kembali dalam bahasa kita secara ilmiah, itu juga boleh. Kemudian civic disposition, ini karakter tadi ya, watak atau karakter, oke. Civic confidence, ini sikap dan kepribadian warga negara. Confidence itu kan kepercayaan diri, ya. Tapi di sini lebih banyak diartikan sikap dan kepribadian yang demokratis. Kemudian civic commitment, ya, punya komitmen, bersedia dan mau untuk hidup berdemokrasi. Ya. Kemudian civic knowledge, ini tadi bisa masuk di kecerdasan warga negara dalam bidang intelektual misalkan gitu ya. Civic skill, ya, keterampilan warga negara, keterampilan publik atau keterampilan privat gitu ya. Kemudian civic responsibility, tanggung jawab, ya, tanggung jawab warga negara, misalkan dia bertanggung jawab pada
urusan-urusan politik, ya, berpartisipasi dalam kehidupan politik secara cerdas dan bertanggung jawab. Ya, kalau Anda memutuskan masuk menjadi pendukung satu partai tertentu, simpatisan partai atau malah jadi anggota partai gitu ya, Anda harus bertanggung jawab dengan pilihan itu dengan tidak menyebarluaskan informasi-informasi yang menyesatkan publik yang lainnya atau malah menjelek-jelekan partai yang lainnya. Nah, kemudian ini tadi civic commitment sudah, ini diulang 2 kali. Kemudian civic culture, ya, budaya kewarganegaraan, ya. Kan budaya kewarganegaraan itu turunan dari budaya politik, ya. Budaya politik kita itu kan ada parokial, ada kaula, ada parokial kaula gitu ya. Kita termasuk yang mana gitu ya? Yang budaya parokial atau budaya kaula atau termasuk dua-duanya. Ini isu-isu utama nih tentang warga negara, ya. Boleh diteliti nih. Salah satu saja di antara ini boleh diteliti. Kemudian, nah, teman-teman juga bisa melihat isu-isu yang sesuai dengan bidang kajian prodi kita, ya. Lihatlah struktur mata kuliah kita sekarang, ya, struktur kurikulum kita. Teman-teman bisa melihat, mengkaji tentang Pancasila, ya. Ini yang utama nih, Pancasila. Tentang ideologi Pancasila, bagaimana misalkan respon warga negara terhadap Pancasila sebagai ideologi ketika berhadapan dengan upaya kemarin RUU HIP, misalkan haluan ideologi Pancasila. Itu boleh diteliti itu. Ya, tentang filsafat Pancasila, tentang pembudayaan Pancasila. Ini harapannya nih, syukur-syukur ada yang meneliti ini nih, ini menarik ini, ya. Anda hanya melihat misalkan di lingkungan sekitar bagaimana masyarakat itu mempraktekkan hidup berpancasila, sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 di lingkungan masyarakat. Apa yang bisa tergambar, apa yang bisa dibiasakan atau apa yang dibudayakan oleh masyarakat di sana. Misalkan sebagai pencerminan sila pertama, di masyarakat sana itu karena mayoritas Islam ada rumah ibadah. Kemudian ada penghormatan terhadap minoritas, misalkan kalau ada non-muslim, gitu ya, penghargaan dan penghormatan terhadap minoritas. Terus merayakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Unsur kemanusiaannya kira-kira apa, ya, di masyarakat itu, yang mencerminkan bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah terbiasa melaksanakan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Itu kan menarik gitu ya. Tidak perlu jauh-jauh, kita bisa lihat dari yang lingkungan sekitar kita. Kita ceritakan saja itu, ya. Tanya saja tokoh-tokoh masyarakat, ya. Ini pembudayaan Pancasila, ya. Atau ada kegiatan-kegiatan yang menurut Anda itu ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dibudayakan oleh masyarakat. Boleh penelitian yang berkaitan dengan hukum adat, ya, hukum adat, masyarakat adat, ya, silakan. Tapi sekali lagi bukan hukum adat ansih, ya, bukan semata-mata hukum adat, bagaimana hukum adat itu latar belakang dan sebagainya, tetapi kita meneliti hukum adat itu dalam kerangka kita mengenali bagaimana warga negara itu patuh pada aturan-aturan adat, gitu ya. Dan kepatuhan pada aturan-aturan adat itu kan sudah ada jaminan dalam konstitusi. Masyarakat hukum adat akan tetap dipelihara sepanjang tidak bertentangan dengan aturan konstitusi, gitu ya. Itu. Kemudian penelitian tentang hak asasi manusia, ya, kesadaran akan hak asasi manusia, pengetahuan hak asasi manusia, ya, kepatuhan terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya. Tentang demokrasi ini banyak sekali. Tentang moral, ya, filsafat moral, ini kajian-kajian moral, ini penelitian ini sudah banyak juga.
Terus berkaitan dengan hukum, ya, pengetahuan hukum warga negara, kepatuhan hukum warga negara, kesadaran hukum, ya. Di era pandemi ini kan banyak ini, ya, bagaimana pengetahuan warga negara terhadap protokol kesehatan, bagaimana kepatuhan warga negara terhadap aturan protokol kesehatan itu, bagaimana kesadaran mereka terhadap protokol kesehatan ini. Menarik ini dikaji. Tidak usah luas-luas gitu ya, tapi dalam lingkungan kita sehari-hari saja, gitu ya, tempat tinggal Anda sendiri. Mestilah sekarang mesti di setiap tempat itu ada aturan protokol kesehatan. Tapi berapa banyak yang taat, ya, mengikuti aturan protokol kesehatan itu, ya. Nah, kemudian studi sejarah nasional. Ya, Anda mau meneliti sejarah, silakan, gitu ya. Sejarah siapa, misalkan biografi tadi boleh, gitu ya. Biografi pahlawan nasional boleh, ya. Atau tokoh yang berpengaruh yang memiliki keteladanan, silakan. Perspektif hukum Islam, ya. Anda mau melihat pembagian waris, misalnya, pembagian waris di masyarakat, ya, dihubungkan dengan aturan dalam hukum Islam. Apakah masyarakat itu yang sebagian mayoritas Islam membagi waris itu berdasarkan hukum waris Islam atau berdasarkan hukum adat, gitu ya, atau berdasarkan ya aturan-aturan keluarga sajalah, ya. Kalau hukum Islam misalkan laki dan perempuan berbeda, tapi karena keluarga dua-duanya kan laki perempuan tetap anak, gitu ya, akhirnya tetap diberikan hak yang sama, misalnya. Nah, itu bisa dilihat, ya. Terus proses-proses pemidanaan dan keperdataan, kalau Anda tertarik dengan hukum pidana dan hukum perdata, ya silakan. Kemudian pengetahuan politik, nah, ini yang tertarik dengan kehidupan politik, ya, nah, politik praktis, ya. Pengetahuan politik masyarakat, partisipasi politik masyarakat, komunikasi politik, kesadaran politik, ya, sosialisasi politik, itu tema-tema yang bisa diambil oleh Anda. Kemudian studi sosial budaya Indonesia, ya, keberagaman, ya, multikulturalisme, ya kan ada mata kuliah multikultural, ya, bagaimana membangun kesadaran bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang beragam, nah, gitu ya. Itu bisa, ya, multikulturalisme, kebinekaan, keanekaragaman masyarakat, keanekaragaman budaya, agama, dan sebagainya. Kemudian isu-isu kurikulum PPKN. Kalau Anda mau mengkaji tentang kurikulum, ya, penyederhanaan kurikulum sekarang, ya, kurikulum di masa darurat, ya, kurikulum darurat. Mau teliti silakan, ya. Kemudian kesadaran konstitusi, ya, kesadaran pada undang-undang dasar, ya. Kemudian penelitian tentang akhlak, tentang etika, tentang moral. Kita ada mata kuliah akhlak, ada mata kuliah etika, ada mata kuliah pendidikan nilai moral. Silakan mau diteliti berkaitan dengan hal itu, ya. Kemudian kriminologi, ya, pola-pola kejahatan di era pandemi, nah, gitu ya. Kira-kira kejahatan di era pandemi seperti apa? Semakin banyak atau semakin berkurang, gitu ya. Terus polanya, bentuk kejahatannya seperti apa? Boleh itu diteliti. Tapi jangan lupakan bahwa kita prodi PPKN, jadi penelitiannya harus berorientasi pada warga negara, gitu ya. Nah, kemudian tentang pemerintahan daerah, Anda mau meneliti pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan provinsi, silakan. Kemudian kesadaran pajak, ini mata kuliah pilihan baru ini, ya. Terus kewarganegaraan global, ya, bagaimana warga negara menyiapkan dirinya sebagai anggota dari warga dunia, gitu ya. Literasi kewarganegaraan, ini penting, ini menarik, ya. Upaya-upaya yang dilakukan sekolah, keluarga, masyarakat agar
masyarakat memiliki literasi kewarganegaraan, mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Misalnya di masyarakat ada pustaka itu ya, pojok pustaka misalnya, atau taman bacaan lah, semacam taman pustaka gitu ya. Nah, taman bacaan itu kan boleh kita teliti itu sebagai bagian dari membangun literasi warga negara. Ya. Di antara literasi itu kan ada literasi budaya dan kewarganegaraan ya. Kalau Anda tertarik dengan ini boleh download, nanti ada bukunya, Literasi Budaya dan Kewarganegaraan. Itu belum banyak yang meneliti ya. Anda boleh fokus di sana. Bagaimana masyarakat warga negara mendidik masyarakat warga negaranya agar dia literate ya. Melek ya, literasi itu melek dengan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian jurnalisme kewarganegaraan ini juga menarik di era sekarang karena selain media-media mainstream, TV, radio gitu ya, berita-berita yang disampaikan oleh jurnalis profesional, kita juga dengan bantuan media-media sosial bisa memerankan diri sebagai seorang jurnalis. Tetapi jurnalisme kita itu jurnalisme warga gitu ya. Jurnalisme warga itu ya kita, misalkan seorang warga membuat status yang isinya itu melaporkan satu kejadian tertentu ya, satu kejadian tertentu di lingkungan sekitar. Itu sudah bagian dari dunia jurnalistik, tapi jurnalistiknya warga, karena kita bukan seorang jurnalis yang profesional, tapi apa yang kita sampaikan itu sudah menjadi berita jurnalistik gitu ya. Oke, itu isu-isu yang sesuai dengan bidang kajian prodi kita. Nah, kemudian ada juga isu-isu lain. Kalau Anda tertarik ini nih saya simpan di nomor 1 nih isu yang sekarang. Pandemi COVID-19 ya. Kalau di pembelajaran ini seminar-seminar banyak nih, pembelajaran PPKN di era pandemi, pembelajaran PPKN di era new normal, sebagainya. Itu boleh diteliti ya. Sudah banyak seminar-seminar dilakukan untuk berbicara tentang itu. Kemudian yang tadi, sikap dan tanggung jawab warga negara terhadap pandemi ya, di masa pandemi ini. Pola komunikasi pemerintah di masa pandemi itu gimana nih? Bagaimana warga negara misalkan merespon pola komunikasi pemerintah kepada warga negara. Berita-berita simpang siur, akhirnya sekarang warga negara tidak jelas mau seperti apa, masa bodoh dengan COVID-19 ya. Aturan-aturan dibuat oleh pemerintah tapi warga negara sudah mulai abai ya. Tidak peduli gitu dengan aturan-aturan itu. Kemudian persoalan gender ya, gender. Kesetaraan gender, pengaruh utamaan gender, peluang peran wanita ya. Kalau Anda ada yang tertarik, misalkan saya terlibat di organisasi perempuan, misalkan di Nasihatul Aisyah misalkan, atau di Aisyah atau di apalah ya, lihat bagaimana peluang peran wanita itu melalui organisasi itu. Maskulinisme atau budaya paternalistik, pendidikan dan peran wanita. Nah, sekarang ada tuh sekolah khusus wanita, artinya program-program yang dirancang untuk mendidik para perempuan gitu ya. Anda boleh kaji masalah gender ini, kajian materi PPKN. Korupsi ya, kita ada mata kuliah pendidikan anti korupsi ya, silakan diteliti. Gender ini bisa di pembelajaran, bisa di materi ajar, bisa di media ya. Bagaimana misalkan media pembelajaran itu yang tidak bias gender, hanya laki-laki saja, tapi perempuannya juga muncul. Bagaimana buku, misalkan buku mata pelajaran PPKN itu tidak bias gender. Contoh-contohnya kok selalu laki-laki, gitu ya. Yang diceritakan kok selalu laki-laki. Tapi bagaimana agar buku itu berimbang, ada laki-laki dan perempuan. Nah, masalah korupsi tadi, kemudian masalah terorisme. Kalau ada yang tertarik mengkaji ini, benarkah
terorisme itu seperti yang sering kita pahami sekarang ini, bahwa teroris itu, kata si Abu Janda, itu teroris itu punya agama dan agamanya adalah Islam, ya gitu ya. Benarkah seperti itu pernyataan itu, gitu ya? Atau dekadensi moral, tadi sudah ada tentang moral ya. Dekadensi moral ini kemerosotan moral, kenakalan remaja, narkoba, premanisme, penguatan hukum, kearifan lokal, konsumerisme, ini dekadensi moral. Premanisme, narkoba, terus apalah persoalan-persoalan sekarang terutama dengan bantuan media sosial, gitu ya. Disintegrasi sosial, etnosentrisme, otonomi daerah yang terlalu luas, kemiskinan, kebodohan, disparitas sosial, ini kesenjangan sosial gitu ya, antara si kaya dan si miskin. Kemudian kerusakan lingkungan, masalah sampah, ini kan nggak pernah selesai ini. Masalah reklamasi, perusakan lingkungan yang lebih luas, urbanisasi, industrialisasi, ini kajian-kajian PKN ini. Terus keadilan dan kesejahteraan, ya, persamaan di muka hukum. Kita kan gregetan sekali nih kalau sudah bicara ini. Mengapa kalau yang diserang ulama, ustadz, mesti pelakunya dianggap gila, gitu ya. Sementara kalau yang diserang bukan itu mesti harus diproses sedemikian rupa. Ya. Terus kesenjangan sosial tadi sama dengan disparitas sosial ya, kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Kemudian isu-isu kesejahteraan, ya, misalkan kan sekarang banyak tuh tayangan di televisi, tayangan tentang artis-artis yang misalkan dia menyamar menjadi orang lain, kemudian datang menemui seseorang yang ia temui itu dengan maksud untuk dibantu, gitu ya. Ini jiwa-jiwa filantropi kalau dalam bahasa lain, jiwa-jiwa dermawan ya, jiwa-jiwa membantu kan ada tuh. Tapi ada juga yang membantu tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu ya, harus melakukan apa dulu baru dibantu, atau membantu tapi harus langsung dibelanjakan. Ada kan uang kaget misalkan, langsung diberi, langsung dibelanjakan dengan waktu tertentu, akhirnya karena tidak ada perencanaan membelanjakan macam-macam aja. Yang dilihat langsung dibeli, padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Ini nih isu-isu kesejahteraan boleh diteliti ya. Nah itu, kemudian isu seputar community civic yang tadi di masyarakat ya. Teman-teman bisa melihat gerakan sosio-kultural kewarganegaraan di masyarakat. Misalnya dulu di Bandung ya, ada gerakan Bandung Berkebun. Mungkin saya yakin di tempat teman-teman juga ada gerakan-gerakan semacam ini. Ya, gerakan Bandung Berkebun. Di kampung-kampung dulu ada gerakan neonisasi ya. Pemasangan neon lampu di jalan-jalan, itu gerakan neonisasi. Ada gerakan urban farming ya. Ini juga gerakan Bandung Berkebun, gerakan berkebun gitu. Terus gerakan peduli lingkungan, gerakan peduli sampah, gerakan peduli hutan. Untuk peduli sampah misalkan di perumahan-perumahan tertentu, komplek tertentu atau di masyarakat ada gerakan bank sampah gitu ya. Itu tuh sebenarnya melatih bagaimana warga negara agar bisa peduli dengan sampah gitu ya. Peduli dengan sampah, tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi diolah, dipilah, dan justru malah melahirkan pundi-pundi uang gitu ya, kumpulan uang yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Atau selain gerakan sosiokultural, kita juga bisa melihat peran-peran dari komunitas kewarganegaraan dalam mendidik warga negara. Ya, kita bisa meneliti komunitas baca, komunitas menulis, ya. Ada komunitas anak jalanan, ya. Jadi anak jalanan dihimpun dalam satu komunitas. Ada rumah singgah, ada
panti asuhan gitu ya, ada panti breda, komunitas-komunitas di masyarakat yang sebenarnya aktivitas mereka itu tujuannya kan mulia, tujuannya baik, menghimpun para anggota, mendidik para anggota. Ya, kita bisa lihat itu sebagai bagian dari kajian PPKN. Atau di seputar community civic juga bisa cerita atau meneliti tentang peran-peran organisasi kemasyarakatan. Kalau ini saya contohkan misalkan organisasi kemasyarakatan berbasis agama. Bagaimana Muhammadiyah, NU, Persis, Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah, gitu ya, Ansor, Banser, Kokam, ini boleh tuh diteliti, ya, Walubi, Walhi, komunitas gereja Kristen, ya, silakan diteliti ini menarik, ya, untuk kajian-kajian komunitas kewarga negaraan. Oke, itu jadi tema-tema tadi yang banyak tadi. Kemudian di bagian akhir tinggal Anda berlatih ini saja coba ya, coba dalam beberapa hari ini, atau nanti silakan Anda sampaikan langsung ya. Ini tinggal nama, NIM. Misalkan punya pilihan, saya tertarik di bagian mana, ini nanti coret salah satu ya. Kemudian tema fokus penelitiannya, misalkan saya ingin domainnya adalah sosial kultural, fokusnya adalah pada gerakan sosiokultural, ya, misalkan gerakan menabung gitu ya. Nah, terus Anda tuliskan kondisi ideal dari tema atau fokus. Idealnya harusnya seperti apa? Idealnya. Atau kita contohkanlah yang mudah, misalkan di kurikuler ya. Tema fokus penelitiannya adalah media pembelajaran PPKN. Idealnya misalnya media pembelajaran itu harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembelajaran, ya, dengan beberapa teori pendapat dari beberapa tokoh. Tapi ada masalah, ada kesenjangan. Nah, kesenjangan hubungkan misalkan dengan sekarang. Di era sekarang, pembelajaran dilakukan secara daring. Maka media pembelajaran harus dipilih yang sesuai dan cocok dengan kondisi pembelajaran secara daring. Gitu ya. Nah, ada masalah karena kondisi yang tiba-tiba harus melaksanakan pembelajaran secara daring, maka ada ketidaksiapan dari guru, dari orang tua, dari siswa menggunakan media pembelajaran daring, ya. Karena itu maka perlu ada solusinya, ya, perlu ada pembuatan atau pengembangan media pembelajaran yang cocok di masa pembelajaran secara daring. Nah, gitu ya. Kemudian rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya inilah yang nanti akan menjadi inspirasi kita membuat judul penelitian. Jadi ini di sini belum ada judul ya. Kita belum merumuskan judul, tapi paling tidak Anda punya domain mana yang akan dipilih, tema atau fokusnya ke arah mana, kira-kira kondisi idealnya harusnya bagaimana. Misalkan mau kondisi demokrasi. Kondisi ideal demokrasi itu mestinya kedaulatan ada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kehidupan demokrasi ditandai oleh bla 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 bla. Tapi ada kesenjangan. Di era sekarang kehidupan demokrasi itu serba terbatasi. Menyampaikan pendapat dibatasi, demonstrasi dibatasi, gitu ya. Mengemukakan pendapat di muka umum dibatasi, menulis yang menyinggung pemerintah juga menjadi masalah dan sebagainya. Itu kesenjangan tuh. Padahal idealnya tadi kondisi ideal dari sebuah negara demokrasi, atau kondisi ideal dari sebuah negara demokrasi itu adalah adanya musyawarah untuk mufakat. Nah,
Tapi ada kesenjangan, ternyata cara pengambilan keputusan tidak mengedepankan musyawarah untuk mufakat, melainkan pemungutan suara terbanyak. Nah, itu sudah kesenjangan. Maka apa solusinya? Ya, solusinya. Jadi di masalah kesenjangan ini harus juga dikemukakan solusi. Atau nanti ditambah ya di sini ya, kondisi ideal, masalah. Nah, sebelum rumusan masalah ini ada solusi ya, tambahkan solusi. Solusi baru rumusan masalah. Gitu ya. Nanti diperbarui, ditambah satu lagi di solusi. Solusi yang ditawarkan. Artinya itulah yang akan kita teliti, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang akan disampaikan. Atau Anda punya, kan kemarin sudah saya minta dari bahan tayangan itu, silakan mulai merancang tema penelitian ya. Barangkali ada yang akan menyampaikan, memberi komentar, merespon apa yang sudah tadi saya sampaikan. Saya beri kesempatan, silakan. Ini hadir semua ya? Hadir semua. Oke, saya mulai dari siapa? Dari Ivan. Ivan dulu, Ivan. Ivan. Nyalakan Ya, Pak. ya videonya. Biar kelihatan. Ya, Pak. Ya, Ivan, kira-kira ada kecenderungan kemana ini untuk skripsi nanti? Ini Pak, Karena sudah minggu depan kita sudah mulai 2. skripsi ya. Oke. Jadi kata kuncinya dulu ya Pak, soalnya baru yang ada di pikirannya tuh baru yang kata kunci. Ya. Jadi ada yang berhubungan sama musik. Terus ada salah satu penyanyi Jogja. Jadi Ivan juga kan kenal, kali aja nanti dia mau Ivan wawancarain atau dan lain-lain gitu. Terus ada yang berhubungan sama COVID juga. Jadi yang buat yang kedua itu ada yang berhubungan sama COVID. Terus tentang protokol kesehatan yang ada di kota Ivan, di Prabu Muli. Baru itu Pak, baru 2 judul. Bukan 2 judul sih. Baru gambarannya baru. Yang tadi yang seniman itu, Yang musik, apa? yang musik gimana? Oh, yang musik itu tuh nanti kan dia kan ini Pak salah satu DJ. Nah, jadi dia tuh selalu ngangkat musik-musik yang berhubungan sama nasionalisme. Jadi itu tuh iya, jadi tuh kayak ya Ivan tuh nanti belum ada gambarnya sih mau nanya, tapi tuh udah ada arahannya tuh kayak bakal ngewawancarain dia dan nanti nanyain kenapa dia bisa ngebawa nama Indonesia ke kancah internasional gitu. Oh, dia terkenal di dunia internasional. Iya, Pak. Iya. Orang mana? Jogja. Malah kemarin dia udah ngebawain lagu Tanah Airku di Singapura, baru di Singapura. Oh. Dengan versi dia. Ya, itu juga menarik gitu ya. Iya, Pak. Misalkan bagaimana mengenalkan Indonesia atau mengenalkan nasionalisme atau memupuk nasionalisme melalui musik gitu ya. Iya, seorang DJ memutar musik-musik yang membangkitkan nasionalisme, karena jarang-jarang ya. Di situ juga di musiknya juga tuh ada kayak misalnya ada suling, terus ada gamelan, terus ya benar-benar pakai musik Indonesia banget Pak. Ya, itu bagus ya untuk nasionalisme. Itu satu boleh ya. Ya. Terus kalau ya tadi protokol kesehatan ya silakan saja, itu bisa tuh respon, kalau mau lihat masyarakat ya respon masyarakat terhadap protokol kesehatan. Sekarang kan jadi alasan itu protokol kesehatan asal mematuhi protokol kesehatan ya. Iya benar. Pilkada boleh asal mematuhi protokol kesehatan. Yang tidak boleh itu ke masjid, pengajian. Ke masjid benar. Ya, pengajian nggak boleh. Tapi kalau pilkada asal boleh. Mematuhi. Mal dibuka selebar-lebarnya. Iya. Oke, Ivan ya. Jadi gitu Pak. Iya Pak. Oke. Nanti dipikirkan. Yang Pak, tadi siap. yang slide terakhir di tugas, yang di bagian tugas itu ditambahkan solusi ya.
Iya Pak, tiga Pak. yang ada di e-learning nanti sambil dicek. Iya. Kemudian Dandi, tunjukkan wajah sama suaranya. Oke, Dandi. Gimana nih? Ada sinyalnya nggak? Tulis sinyal harusnya itu. Ya. Siapa? Oke, Dandi. Sudah ada gambaran tentang tema? Karena minggu depan sudah Pak. harus ada temanya. Apa kira-kira? Ya? Insya Allah nanti rencananya sama juga tentang politik gitu, Pak. Politik. Oke, nggak apa-apa. Politik, tapi Politik yang mananya? praktis Iya Pak. Sama juga rencana tuh apa namanya itu menentu dampak COVID terhadap Dampak COVID terhadap apa individu dengan apa istilahnya tuh dampak COVID terhadap bersosial lah istilahnya kurang lebih gitu, Pak. Kan sekarang kan harus jaga jarak apa semacam yang semulanya misalnya kayak ngobrol itu nggak perlu jaga jarak, nggak perlu pakai masker. Nah sekarang kan lebih ke jaga jarak. Kan sama juga orang kalau walaupun kita nggak bersih nih misalnya orang pandemi ini apa istilahnya gitu sih menyebabkan orang sedikit menjauh dari kita atau gimana gitu Pak. Nah itu dampak. Oke, nggak apa-apa. Nanti dirumuskan saja ya. Buka e-learningnya. Baik Pak. Ya, buka e-learningnya, terus diisi di sana. Kalau misalkan masih ada punya dua pilihan, ya berarti ngisinya harus dua. Yang satu ini dengan latar belakang apa, kondisi ideal, kemudian kesenjangan, solusi dan rumusan masalah. Satu, kemudian yang satunya lagi juga sama. Ya. Nah, tadi tertarik politik, silakan, nggak apa-apa. Ivan, ini posisi di mana? Di daerah mana? Di Palembang Pak. Oh, di Palembang. Oke. Iya, tapi November nanti balik. November. Oke. Iya. Dan di posisi di mana? Di Belitung Pak. Belitung ya. Oke. Di Belitung Pak, di rumah. Ya. Sekarang Desti. Desti Anggraini. Ayo Desti. Ya. Oke, Desti posisi di mana? Palembang. Palembang juga. Sama Ivan. Iya. Agak beda, jauh dikit. Oh, siapa lebih jauh? Ivan lebih jauh Pak. Oh gitu. Ayo Desti, punya tema apa? Rencana penelitian? Masih belum ada itu Pak. Tadi udah banyak sekali, belum ada. Oh, kalau tentang itu Pak, mungkin tentang COVID, tentang di sekolah. Kan kita kemarin pas PLP juga udah banyak masalah juga kan di sekolah. Jadi mungkin skripsinya tentang sekolah, di sekolah. Oke. Kurikuler berarti ya, domain kurikuler ya. Oke. Nanti tinggal diisi di bagian apanya, nanti pembelajarannya, perencanaannya, dan
evaluasinya, medianya, gitu ya, sebagainya. Oke, sekarang Dwi Romaya Sari. Mana Dwi? Oke, Dwi, bayangkan. Saya sambil mengenal. Gimana Dwi? Maunya sih tentang Videonya belum muncul. jaringannya, Pak. Oh, jaringan. Iya. Oke, mau neliti tentang apa? Maunya sih tentang korupsi, Pak, tapi kalau belum ganti. Korupsi. Heeh. Oke. Korupsi di pendidikan anti korupsinya atau survei tentang korupsi? Kalau bisa survei tentang korupsinya gitu, Pak. Oh, survei tentang korupsi, tingkat korupsi. Oh, harus gabung sama lembaga survei gitu ya. Sama KPK dulu. Nggak tahu, Pak, paling masih mau ganti mungkin. Yang mudah-mudah saja yang bisa terjangkau. Iya. Prinsip penelitian itu bisa kita teliti gitu ya. Janganlah yang ideal, yang susah-susah. Yang penting bisa diteliti. Iya. Oke ya, Dwi ya, ada waktu 1 minggu ya. 1 minggu untuk merumuskan tema atau fokus penelitian. Kemudian Yolanda. Ya, Ya Pak, Yolanda. Posisi di mana? di Bangka Pak. Bangka. Oke. Kapan balik Jogja? Belum tahu Pak. Nggak apa-apa, saya juga belum mudik-mudik gitu. Ya. Ya. Gimana? Yolanda punya tema apa nih rencana? Rencananya pengen ngambil tentang itu Pak, kesadaran hukum. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam bidang apa? Tadi juga sempat kepikiran kan yang Bapak sebut juga tadi yang kayak protokol kesehatan gitu Pak. Oke. Terus satunya lagi tuh kayak pengen ngambil pendidikan karakter gitu di sekolah. Tapi masih bingung antara dua. Oke, pendidikan karakter di sekolah. Ya, bagus lah. 2 itu bagus ya. Silakan. Iya. Bagaimana mendidik karakter di era pandemi itu menarik sekali tuh. Nanti Iya, Pak. tulisan saya yang harus dikutip. Gitu ya. Oke, kemudian Dwi sudah Esti Widianingrum. Ya, Esti. Ya, Posisi di mana ini? di Jogja. Jogja. Oh, Jogja. Neng endi Jogjane? Wiro Brajan, Pak. Wiro Brajan, kota. Ya, ayo. Punya tema apa? Media pembelajaran guru PPKN pada masa pandemi ini, Pak. Oh, Medianya. medianya ya. Iya. Media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran PPKN di masa pandemi. Kira-kira media apa yang akan dikembangkan? Mungkin video animasi. Video animasi. Bisa buat video animasi? Belajar dulu. Ya. Oke, teman-teman, kalau mau mengembangkan media itu ya, tidak harus kita yang buat kalau medianya, tapi kita punya konsepnya. Ya, kita punya konsepnya segala macamnya. Nanti animasinya bisa dibuat oleh yang ahli animasi. Tapi semuanya kita yang ini kan yang atur gitu ya. Boleh ya, media animasi di masa pandemi. Berarti kan penelitian R&D ya. Penelitian Research and Development. Syukur-syukur sampai nanti punya produk media animasi pembelajaran PPKN, terus hasilnya itu diajukan hak cipta. Wah, punya SK, surat pencatatan ciptaan. Itu bagus itu ya. Oke, ST ya.
Kemudian Asri Trisnawati. Iya Pak, Oke, Asri di mana nih? di Jambi Pak. Jambi ya. Kapan balik? Iya, belum tahu. Belum ya? Ya nggak apa-apa lah. Tapi sehat-sehat di sana kan? Jambi termasuk tinggi apa rendah COVID-nya? Ini minggu-minggu terakhir ini naik Pak. Naik. Iya. Ya. Di Bantul juga kecamatan saya tuh selalu tinggi nih. Juara terus. Ya, kasihan tuh juara terus. Oke, Asri, ada tema apa untuk skripsi nanti? Rencananya mau ngambil tentang hukum adat. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan suku adat asli sini gitu Pak. Anak dalam. Ya. Oke. Dulu pernah ada yang meneliti suku anak dalam, dibimbing Pak Trisna itu. Ya. Tapi kalau mau neliti yang sama, maksudnya suku yang sama, lihat dari sisi yang lainnya. Ya. Suku anak dalam tuh berkomunikasi dengan masyarakat luar tidak? Kalau di dekat saya itu sudah berkomunikasi dengan masyarakat luar Pak, karena sebagian juga sudah ada yang memiliki rumah, mereka tidak tinggal di hutan lagi. Tapi masih menyebut suku anak dalam. Islam. Ya masih. Mereka menyebut dirinya suku anak dalam. Oh, sudah beragama juga. Sudah. Bahkan sudah ada yang haji pun sudah ada juga. Oh, iya. Nah, nanti apanya yang mau kira-kira apa yang mau dilihatnya gitu ya, apa yang mau jadi fokus penelitiannya, bukan tentang profil masyarakat adatnya, tetapi apanya gitu yang ada di masyarakat adat, kira-kira apa? Itu kan kayak di masyarakat adat itu sendiri punya kayak aturan-aturannya Pak, kayak ada kearifan lokalnya itu, kebudayaannya ada, misalnya sistem perkawinannya, tapi sistem perkawinan itu awalnya kan berlaku untuk si suku anak dalamnya itu sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu ke sini itu banyak suku anak dalam juga yang menikah dengan masyarakat luar. Jadi tidak menggunakan budaya suku anak dalam. Perubahan ya. Jadi ada perubahan sosial, perubahan budaya masyarakat suku anak dalam hal apa gitu ya. Iya. Oke. Bisa. Pokoknya jangan hukum adat ANSI, tetapi ada kaitannya, kontribusinya dengan kajian PPKN gitu ya. Atau misalnya bagaimana suku anak dalam itu, aturan-aturan di suku anak dalam itu kan dimaksudkan untuk ketertiban masyarakat adat gitu ya. Untuk menertibkan masyarakat adat. Nah, itu kan PPKN banget itu ya. Itu bagaimana peran tokoh masyarakat adatnya dalam. Ya, rencananya mau ngambil peran tokoh itu Pak. Ya, salah itu bisa. Adatnya. Oke, bisa ya. Kemudian nanti tinggal ditulis di tugas ya. Ivan Yolanda ST Dwi Dodit. Ya Pak. Dit. Ya. Dit, Ya, di mana Dit? Di Jogja Pak. Jogja di mana? Ngampilan Pak. Ngampilan. Ya, Pak. Ngampilan tuh kota ya? Iya Pak, kota. Daerah mana sih? Pak. Dekat komplek Bakpia itu Pak. Oh, iya. Oke, daerah sana ya. Aman nggak di sana COVID-nya? Aman Pak. Aman ya. Ya. Ya kota Jogja itu kan ternyata termasuk yang ini ya, bukan tanda merah ya. Ya Pak. Yang merah Sleman. Yang merah Sleman lah ya. Kota sama Kabupaten Bantul itu orange ya ini tandanya, sedang gitu ya. Oke, Tit punya tema apa? Ya kemungkinan saya Pak ingin mengajukan 2 tema Pak. Yang pertama tentang sosial, tentang persepsi kejahatan masyarakat kampung Ngampilan
dari masyarakat Kampung Ampilan terhadap kejahatan kelitih itu, Pak. Oh ya, kelitih ya. Banyak kelitih di sana. Ya. Jangan-jangan ini mantan anggota Enggak, Pak. Saya bukan anggota Kian Santang. Terus yang kedua, ini kan di tempat saya itu keluarga besar saya baru saja belum lama ini mendirikan lembaga dakwah, Pak. Namanya Gazebo Dakwah yang berafiliasi dengan Pesantren Masyarakat Jogja. Ini saya akan PMJ. Ya. Ustadz siapa? Ini apa? PMJ itu Ustadz Puji Hartono. Ustadz Puji ya, Kang Puji ya. Ya. Terus? Ini kan tujuannya mendirikan lembaga Gazebo Dakwah ini kan agar stigma di masyarakat luar itu kan tentang Kampung Ampilan kan terkenal di tempat saya itu kan terkenal Kampung Randualas PDI itu, Pak. Tentang ya banyak dulu zaman dulu kan banyak premannya, Pak. Nah ini ingin dirubah, Pak, melalui Gazebo Dakwah ini. Gazebo Dakwah. Ya, memiliki beberapa program seperti kajian dan pengajian tadarusan itu, dan tentunya bukan hanya sekedar pendidikan agama saja, Pak. Di sini di Gazebo Dakwah ini juga ada pendidikan karakternya, dan saya mendirikan warung kejujuran sama seperti di kampus itu loh, Pak. Nah itu sudah berapa lama Gazebo Dakwah? Ya sekitar 2 bulanan ini, Pak. 2 bulanan. Dan peresmiannya itu sekitar sebulan yang lalu kalau nggak salah itu. Okay. Nah ini kan tujuannya untuk memperbaiki karakter masyarakat Kampung Ampilan tuh yang bisa terkenal di luar itu abangan. Kayaknya Anda lebih menguasai yang kedua ini, yang Gazebo Dakwah ini. Iya, Pak. Ya, syarat penelitian kualitatif itu. Jadi nyanding, Pak, saya itu. Di tempat ini. Jadi humasnya syarat penelitian kualitatif itu pasti kualitatif. Syarat penelitian kualitatif itu si peneliti tertarik gitu ya dengan apa yang ditelitinya. Nah, dan Anda sudah bercerita banyak itu tentang Gazebo Dakwah, latar belakang dan sebagainya. Itu boleh diangkat itu. Itu kan komunitas warga negara. Iya, Pak. Ya, organisasi kemasyarakatan. Itu yang itu. Kan nanti juga pasti ada hubungannya dengan Kang Puji kan? Iya, Pak. Kang Puji. Seminggu sekali ada pengajian dari pihak pusat, Pak. Dan jadi ini bagian dari itu ya, pesantren masyarakat Jogja itu ya? Iya. Nanti Kang Puji di sini rencananya pas tablik akbar, Pak, diperingati setiap malam pergantian tahun itu, Pak. Kang Puji biasanya kesini. Oke. Sip lah. Saya pernah ngundang Kang Puji soalnya di sini. Ya. Saya nanti malam di itu, Pak, ada kajiannya soalnya. Nanti malam saya ke Kersan itu di markasnya PMC. Ini kan di daerah sini. Masjid Tirto Nirmolo ya, daerah sana ya? Daerah Kersan, Pak. Ya. Saya pernah lewat tuh, kalau pengajiannya belum pernah. Itu pandemi juga tetap ngaji Ya tetap, Pak. Biasa saja nyatanya, kami juga pengajian juga biasa aja kok, nggak merasa sakit demam atau sebagainya. Yang penting nggak perlu dites saja. Tes masih nanti positif. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Positif thinking aja. Oke, jadi yang kedua kayaknya Dit ya, agak pas. Kayaknya kemudian yang kedua, Pak. Oke, selanjutnya yang belum Eka. Ayo Kak. Iya, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Silakan Eka. Eka ini di rumah? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Iya. Yang KMP sudah mulai belum? Belum, Pak. Ini lagi pembekalan dari hari Senin sampai Jumat, Pak. Oh, pembekalan dulu ya, benar-benar. Iya, pembekalan dulu, Pak. Oke. Yuk, kira-kira nanti temanya apa penelitian? Awalnya ada niatan mau buat tentang masyarakat adat, Pak. Tapi lebih pengelolaan pariwisatanya, Pak. Kan ada masyarakat adat yang justru malah dibuat untuk pariwisata, untuk kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah kayak gitu, Pak. Kan biasanya ada, Pak. Contohnya yang pas waktu semester 2 atau 3 ya, yang pas ke Kampung Pulo itu kan salah satu termasuk yang buat pariwisata, Pak, di sana, Pak.
Tapi berhubung lagi corona, mungkin nanti ganti lagi Pak. Kayaknya mau ngambil yang tentang KMP ini Pak. Oke ya, KMP, Merdeka Belajar. Iya, insya Allah ya Pak. Soalnya lagi corona kayak gini, takut nanti nggak jalan Pak penelitiannya Pak. Iya ya, tentang pembelajaran saja lah ya. Iya Pak. Pembelajaran. Oke, nanti dirumuskan lagi. Oke, terakhir Wahyu, benar ya? Terakhir Wahyu ya. Yuk, Wahyu tuh tetangga saya ini. Ayo Wahyu. Wah, sinyalnya yuk. Halo Pak. Ya, halo. Enggak, Pak? Ya, halo. Ya, jadi untuk penelitian itu tetap aja saya masih malah keluar Wahyunya. Nah, masuk lagi. Oke, kita tunggu yuk. Halo Pak. Ya. Udah kedengeran, Pak? Udah, ayo. Terus terang aja saya masih kebingungan antara mau ngambil yang mana. Tapi untuk gambarnya sih sejauh ini saya di kemarin tuh tertarik sama tentang bantuan dari itu untuk warga kurang mampu PKH itu loh Pak. Nah itu kalau kemarin kan kita udah ngelaksanain PLP itu dari situ tertarikan penelitian saya tentang media pembelajaran. Kita selama ini media yang digunakan di sekolah yang tempat saya itu sepertinya agak masih kurang efektif gitu kan. Jadi antara dua itu tetapi setelah Bapak jelaskan ternyata kan kita bisa meneliti tentang tokoh ya Pak ya, tokoh masyarakat tentu. Nah kebetulan saya ada orang yang dia itu adalah pelopor udah tingkat nasional. Dia tuh di Lemah Dadi ini ya, mungkin Bapak kalau tahu juga, yang rumahnya deket TK Aba kalau Bapak tahu. Yang depan rumahnya itu. Ya, yang sering buat kegiatan. Yang ada itu, ada apa? Tempat parkir sekaligus tempat pertunjukan itu. Iya, yang ada kayak dulu atau apa ya? Gamelannya di situ. Ya. Itu kan sebenarnya sosok itu sebenarnya di masyarakat itu kan udah sangat dihubungkan lah gitu. Dia itu benar-benar di pada masyarakat itu kan cukup tinggi. Ditambah dia kenapa dia bisa lolos hingga kemudian yang sebenarnya tertarik juga kan dari itu tadi saya masih merasa bingung sekarang. Jadi saya mau ngambil yang mana nih antara ini, jadi masih belum tahu mau pilih yang mana. Kayaknya yang kedua itu bagus juga tuh. Itu tuh yang anaknya jadi guru TK itu kan? Jadi mbaknya yang itu dia sekarang kan masih S2 isi. Iya. Ya boleh itu. Boleh di sana. Tapi misalnya ya di sana tuh kan ada komunitas apa ya? Memang iya ada. Kalau saya lihat tari atau gamelan ya di sana tuh ya tempat membina itu.
Nah itu yang diangkatnya, tapi nanti narasumber utamanya Bapak itu. Itu bisa saja ya, karena kan melestarikan budaya itu. Budaya ya, melestarikan budaya, menjaga budaya Indonesia itu agar tidak punah. Oke, boleh. Yang kedua boleh. PKH juga boleh demi kesejahteraan. Jadi ingat sih ini keluarga Somat ya. Demi kesejahteraan bersama. Kan PKH untuk kesejahteraan ya. Itu juga boleh. Tapi yang kedua kalau berkenan tokoh itu silakan ya. Nanti bisa bimbingan dengan saya. Oke, ya teman-teman gini. Sebenarnya kenapa sekarang kelas seminar isu-isu mutakhir kewarganegaraan ini menjadi banyak ya, kelas A, B, C, D, E, F ya kalau tidak salah. Itu harapannya adalah teman-teman yang misalkan di kelas saya itu berapa orang ini, 10 orang misalnya, itu punya tema-tema penelitian yang biasa saya teliti ya. Tapi kalaupun saya tidak tema penelitiannya tidak ke arah yang biasa Pak teliti, nggak jadi masalah gitu ya. Tapi harapan utamanya adalah Anda menjurus gitu, nanti biar dari mulai proposal sampai nanti skripsi itu betul-betul dibina oleh saya gitu. Jadi tahu perjalanannya sehingga waktu untuk pengerjaannya tidak lama, karena misalkan di kelas ini misalkan Wahyu ya dibimbing kelas ini dengan saya, terus nanti diuji oleh siapa, dibimbing lagi oleh siapa, itu kan mesti dari nol terus, dari nol lagi. Nah jadi harapannya Anda yang ada di sini adalah meneliti tentang tema-tema yang biasa saya teliti. Tapi kalaupun tidak ya nggak jadi masalah. Kalau misalkan Wahyu tadi penelitian tokoh itu bisa dengan saya ya. Dodit penelitian masyarakat PNJ gazebo dakwah bisa dengan saya ya. Kemudian siapa tadi yang berkaitan dengan warga negara pokoknya, atau yang aspek-aspek religius biasanya saya yang bimbing. Nah kalau sudah kesadaran hukum itu nanti dengan Putri ya. Kemudian pembelajaran. Nah pembelajaran, kalau pembelajaran PPKN bisa dengan saya. Kalau nggak dengan saya biasanya ya dengan Pak Seno. Tapi Pak Seno itu sebentar lagi purna tugas ya, mungkin nanti dibagi-bagi ya. Kalau masyarakat adat dengan Pak Trisna. Kemudian berkaitan dengan karakter, kalau karakter ya semua bisa dianggap bisa membimbing gitu ya. Jadi itu harapannya. Jadi harapannya ada, atau tadi Ivan misalkan meneliti tentang tokoh musik dalam rangka penguatan nasionalisme, itu juga bisa dengan saya nanti ya pembimbingnya. Tapi Anda tidak salah kalau misalnya saya nanti dibimbingnya dengan dosen lain, nggak apa-apa, karena dari sini nanti seminar proposal itu kan diuji satu oleh dosen mata kuliah ini, satu lagi oleh calon pembimbing gitu ya. Kalau nggak calon pembimbing ya nanti calon penguji gitu ya. Misalkan Ivan nanti dibimbing oleh saya mata kuliah dengan saya, kemudian waktu seminar proposal diujinya oleh misalnya Pak Pri ya. Nah saya dan Pak Pri itu salah satunya akan jadi pembimbing gitu ya, salah satunya akan jadi pembimbing. Nah kemudian itu jadi catatan tuh, pembimbing penguji proposal itu kemungkinan besar jadi penguji skripsi juga ya. Misalkan nanti jadinya pembimbing dengan saya, maka penguji skripsinya salah satunya Pak Pri. Tinggal cari satu lagi itu biasanya
Kalau tidak pembimbing akademik, ya dosen yang lain. Ivan kan pembimbing akademiknya siapa? Saya ya? Atau siapa? Bu Siva, Pak. Ibu Siva. Nah, berarti kan gitu. Kalau misalkan seminar proposalnya nanti dengan saya dan Pak Pri, maka pengujinya kemungkinan bertiga itu saya, Pak Pri, dan Bu Siva. Itu tuh. Saya biar memudahkan saja. Biar memudahkan, maksudnya memudahkan prodi dalam mengadministrasikan mencari calon penguji. Jadi gambarannya gitu. Kuliah dengan saya berarti saya itu ada kemungkinan jadi pembimbing atau calon penguji, gitu ya. Jadi semua ini bisa dibimbing oleh saya atau nanti diuji oleh saya. Nah, kemudian satunya lagi nanti bisa dari dosen akademik atau dosen yang lainnya. Oke ya. Di e-learning kita itu sudah saya tambahkan tugas ya, berlatihlah gitu ya, tugas 1 berlatihlah. Hanya satu yang kurang tadi ya, solusi ya, tambahkan sebelum rumusan masalah ada solusi. Kira-kira solusi itulah yang akan menjadi bagian dari penelitian kita. Misalkan Dodit tadi, solusinya adalah mengoptimalkan komunitas warga gitu ya, gerakan komunitas warga untuk melatih, membina masyarakat sehingga stigma bahwa daerah masyarakat sana itu adalah daerah dulunya seperti apa bisa hilang dengan komunitas itu. Makanya itulah yang akan jadi bagian dari penelitian itu menarik ya. Itu dikerjakan ya 1 minggu sehingga minggu depan sudah kita lihat hasilnya seperti apa, kita analisis. Kalau sudah oke, kita tinggal langsung mulai merancang proposal. Jadi minggu depan itu sudah mulai ke proposal ya. Proposal bagaimana menyusun, mengidentifikasi masalah, membuat latar belakang masalah, merumuskan masalah gitu ya. Sampai nanti menyusun metode penelitian ya, mulai minggu depan. Oke, Pak. Nah, kemudian mungkin kita akan pergantian pergantian penggunaan media. Sekarang kita menggunakan Zoom ya. Mungkin minggu depan tidak harus Zoom ya. Tapi saya siapkan materi saja. Anda tinggal ikuti. Tapi ada saatnya kita harus seperti ini karena nanti saya harus menjelaskan misalnya. Karena ini ada bagian-bagian teknis menulis ya. Ada bagian teknis menulis yang harus dijelaskan, yang harus dipraktekkan langsung. Ya, tadi tidak setiap pertemuan aja, kasihan kalau setiap pertemuan. Ya, kuotanya lumayan. Oke ya, nanti saya coba sambil berlatih lah. Saya juga berlatih buat video pembelajaran seperti itu. Video untuk penjelasan, bukan video pembelajaran. Video untuk menjelaskan materi ya, atau podcast lah paling mudah. Oke, ada pertanyaan dulu. Saya kira ini sudah cukup lah ya untuk sesi daring ini, mestinya tidak lama-lama. Tapi ini untuk memastikan bahwa semua sudah punya tema-tema penelitian. Ada yang akan disampaikan dulu? Silakan tunjuk tangan kalau ada yang akan disampaikan. Jangan lupa presensi ya. Iya. Presensi kalau disepakati begini, kalau semua sudah bisa di e-learning, presensinya cukup di e-learning. Ya. Oke, Pak. Biar saya tidak harus dua-duanya meriksa, karena saya kan harus merekap itu. Iya. Merekap kehadiran Anda setiap pertemuan. Saya buka di Google Form, ternyata tidak ada. Di e-learning ada, ya gitu ya. Kalau bisa kita tetapkan saja untuk kelas ini cukup di e-learningnya saja, ya. Klik di e-learningnya, centang hadir, gitu ya. Kalau ada yang belum bisa, tanya teman yang lain. Karena ada yang masih keliru, ya bukan kelas ini, kelas lain. Jadi tidak diklik presensi kehadiran, tapi diklik itu yang bagian ujung dari presensi kehadiran ada kotak kan? Centang. Dicentang itu salah, bukan itu ya. Tapi harus diklik presensi kehadiran, terus dipilih tanggal, baru dicentang, diklik yang hadir. Ya, tulisan hadirnya ya.
Iya Pak. Nah itu kalau ada yang belum nanti biasanya saya share di grup ya, biar memudahkan saya untuk merekam. Ya. Oke, ada yang akan disampaikan dulu, ditanyakan dulu. Berarti siap ya semuanya ya, semuanya siap untuk 1 minggu ini merancang tema penelitian, kemudian mengemukakan mengapa tema itu yang dipilih tadi. Oh ada harusnya begini gitu ya, idealnya begini tapi ada masalah dan solusinya begini ya. Tadi Ivan solusinya ya seorang DJ musik itu ya mengenalkan musik-musik nasionalisme di musik-musik dia gitu ya, itu juga bisa. Oke, kalau tidak ada yang akan disampaikan, saya kira pertemuan kita untuk pertemuan ketiga ini kita cukupkan di sini. Kita bertemu lagi 1 minggu ke depan, nanti informasi tentang platform yang digunakan menyusul di WA Group ya. Oke, mari kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.